Sayyidina Umar tuh melakukan sesuatu yang gak lakukan Nabi. Jadi zaman Nabi nggak ada penetapan tahun Hijriah, nggak ada. Hanya di masa Khalifah Sayyidina Umar, beliau ini mulai merasa nggak nyaman karena Islam tuh semakin luas, sehingga kadang ada surat-surat negara yang harus dibuat. Jadi surat-surat antar kirim ke negara-negara, yang mana yang namanya surat tentu kan harus ada tanggal dan tahunnya. Bulannya udah bulan Hijriah, tapi tahunnya masih tahun Masehi. 600 berapa, 600 sekian. Akhirnya gak nyaman beliau. Mulailah beliau buat rapat dengan para sahabat. Ini gimana? Merasa beliau gak mau apa-apa tuh kalau udah sama dengan orang-orang Nasrani, Yahudi tuh tidak mau. Gak pengen dianggap kayak dompleng. Islam sudah punya semua, kenapa kita masih pakai tahunnya Masehi? Jadi akhirnya rapat semua sahabat ngusulin, kita harus punya tahun Islam sendiri, tahun Hijriah. Cuma yang nanti jadi bahan khilaf ini kapan kita akan menentukan tahun 1 Hijriahnya. Peristiwa apa dari peristiwa-peristiwa hebat yang terjadi pada Nabi Muhammad yang akan kita jadikan patokan 1 Hijriah. Karena kalau udah berkaitan dengan Nabi semuanya indah, akhirnya semua ngusulin, gimana kalau dengan kelahirannya Nabi? Jadi tahun kelahiran Nabi itu dihitung sebagai 1 Hijriah. Ada yang usul, gimana dengan waktu tahun Nabi diutus menjadi Nabi? Itu dihitung jadi 1 Hijriah. Ada lagi usul, gimana waktu begini-begini? Sampai akhirnya ada usulan, gimana kalau bersamaan tahun 1 Hijriah itu ditetapkan seperti tahun hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan pertamanya apa? Aja ditetapkan Muharram. Kenapa Muharram? Karena Muharram itu mepet dengan Dzulhijjah. Lalu hubungannya apa? Kalau lagi Dzulhijjah, banyak orang kumpul waktu musim haji, sehingga informasi tentang Islam bisa disampaikan di situ. Ditetapkanlah 1 Hijriah, lalu ditetapkan Muharram sebagai bulan awal di tahun Hijriah. Akhirnya gitulah, setiap tanggal 1 Muharram maka kita ada acara tahun baru Islam.